Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Direktur RSUD Muhammad Nur, Ketua Takmir Masjid Ar-Rasyid, dan seluruh pengurus takmir, Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita kembali dipertemukan oleh Allah di masjid ini untuk menunaikan kewajiban kita sholat duhur berjamaah. Kemudian kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan Allah meridhai kita semuanya. Amin. Para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, siang ini saya akan menyampaikan apa yang disebut oleh para ulama dengan al-wasaya al-ashr, wasiat-wasiat Allah, perintah-perintah Allah yang jumlahnya 10 atau 10 perintah Allah yang terdapat dalam Quran surah Al-An'am 151 sampai 153. Kalau panjenengan bisa buka mushaf itu lebih baik ya. Jadi sambil ditelah. Jadi ada 10 perintah Allah, 10 wasiat Allah dalam Quran surah Al-An'am 151 sampai 153. Kenapa ini disebut dengan 10 wasiat Allah? Ya, karena 3 ayat ini secara berturut-turut itu diakhiri dengan kalimat dzalikum wassaqum bihi. Itu semua yang Allah wasiatkan kepada kalian dengan perintah tersebut. Jadi 3 ayat 151, 152, 153 ini diakhiri dengan kalimat dzalikum wassaqum bihi. Jadi kalau 151 dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun. Itulah yang Allah perintahkan pada kalian agar kalian menjadi orang-orang yang cerdas, yang berakal. Kalau 152 dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Ada perbedaan sedikit pada akhir ayat. Jadi itu semua yang Allah perintahkan pada kalian la'allakum tadhakkarun, agar kalian menjadi orang-orang yang ingat. 153 itu diakhiri dengan kalimat dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Jadi agar kalian bertakwa. Ada kalimat dzalikum wassaqum bihi. Jadi ini disebut dengan al-wasaya, wasiat-wasiat Allah, perintah-perintah Allah yang kalau dihitung itu ada 10 perintah Allah. Jadi kalau di kalangan Yahudi juga ada namanya 10 perintah. 10 command of God. Ada 10 perintah Tuhan yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam di Gunung Tur Sinai. Ada yang sama, ada yang berbeda. Nah, kita ingin mengenalkan dan kita wajib tahu 10 perintah Allah yang Allah turunkan secara khusus melalui 3 ayat berturut-turut. Allah sebutkan bolak-balik dengan kalimat dzalikum wassaqum bi. Itulah yang Allah perintahkan pada kalian. Jadi menggunakan kata wasiat, seakan-akan ini sangat-sangat kuat. Perintah ini demikian pentingnya agar kita memperhatikannya. Jadi Allah menghendaki kita menjadi orang yang cerdas, berakal. Kemudian Allah menghendaki kita menjadi orang yang ingat kepada Allah. Puncaknya agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa.
Semoga kajian ini nanti ke sana arahnya. Kita berharap ada perubahan dalam diri kita ya menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kita mulai dari ayat 151. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Qul katakan Muhammad, sampaikan Muhammad, ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Ta'alu, marilah ya. Atlu, saya bacakan ma harrama rabbukum 'alaikum. Ma harrama rabbukum 'alaikum. Apa-apa yang telah Tuhanmu haramkan atas kalian. Jadi perhatikan dalam bab ini masih pengantarnya ya. Jadi ini ada diawali dengan kata kul ya. Kul itu katakanlah Muhammad. Jadi khitabnya adalah Kanjeng Nabi. Cuma seringkali saya sampaikan kepada panjenengan, dalam Al-Quran itu banyak sekali yang khitabnya kepada Kanjeng Nabi tapi maunya kepada kita semua. Jadi itlaqul juz'i atau itlaqul wa iradatul 'am atau itlaqul juz'i wa iradatul kull. Jadi ini memang ditujukan pada Nabi untuk disampaikan. Cuma sebenarnya kita juga harus sama, senada, seirama dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Apa yang harus disampaikan pada kita itu Allah menyatakan atlu, jadi sampaikan Muhammad ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Jadi Nabi diminta untuk menyampaikan isi yang diminta, mari akan aku bacakan pada kalian apa yang telah Tuhan kalian haramkan atas kalian. Kenapa menggunakan kata haramkan, tidak menggunakan kata perintahkan ya? Karena ini titik poinnya lebih kepada hal-hal yang berdampak merusak. Meskipun tidak semuanya nanti uraiannya perintah. Tapi ada tidak semuanya uraiannya pengharaman, tapi justru perintah. Yang diharamkan dibalik kebalikan dari perintah itu. Nanti kita bacakan satu persatu. Jadi penggunaan kata ma harrama rabbukum itu hendak menunjukkan bahwa hal-hal yang akan disampaikan ini banyak berkaitan dengan hal-hal yang haram. Karena ini paling penting. Jadi panjenengan harus kenali bahwa Al-An'am ini adalah surah pertama dari susunan ayat Al-Quran yang merupakan surah Makkiyah. Jadi sebelumnya Madaniyah, baru Al-An'am ini Makkiyah. Jadi pada masa awal-awal keislaman turun ada namanya 10 wasiat Allah, 10 perintah Allah yang tertulis dalam ayat 151 sampai 153. Ini wajib panjenengan tahu. Jadi bukan hanya sekedar rukun Islam yang wajib tahu, ini juga wajib tahu panjenengan. Jadi 10. Jadi kalau istilah Yahudinya 10 commandment of God, 10 komando yang didatangkan dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa di Gunung Sinai. Kita mengenal juga ada al-wasaya al-ashr, wasiat Allah yang jumlahnya 10. Apa saja? Yang pertama adalah alla tusyriku bihi syai'a, dan yang kedua wabil walidaini ihsan. Hendaklah kalian tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu pun, dan yang kedua wabil walidaini ihsan, dan kepada kedua orang tua berbuat baik. Kenapa ini saya gandengkan? Karena dalam banyak ayat ketika Allah melarang kita mensekutukannya dengan yang lain, Allah sering mengiringi larangan itu dengan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Misalkan dalam
dalam Quran surah Al-Isra ya. Kalau panjenengan banyak ini. Jadi Al-Isra ayat 23 Allah menyatakan demikian, berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi banyak digandengkan, termasuk wasiat-wasiat Allah kepada para nabi sebelumnya itu menggandengkan tidak boleh kita mensekutukan Allah, digandengkan dengan kewajiban kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi banyak digandengkan, bisa nanti dicek dalam Indonesia. Sebenarnya saya punya kitab ya, kalau ada yang mau nanti saya share kitab yang khusus membahas tentang al-wasaya al-asl ini. Bentuknya PDF ya. Kalau mau bisa di-share, terus saya sudah share kepada ketua takmir ya. Bisa dikirim kemana-mana itu. Gampang bacanya karena tidak ada harokatnya. Kalau nggak ada harokatnya ini paling gampang baca, bebas membaca gitu kan. Salahnya tidak dikasih harokat. Jadi untuk bahas 3 ayat ini tulisan dari Al-Imam Al-Akbar, jadi Grand Sheikh Al-Azhar University, namanya Syekh Muhammad Saltut. Itu jumlah halamannya 80 lebih untuk membahas 3 ayat ini. Artinya kalau kita bacakan semua itu bisa setahun baru selesai. Tapi kita ambil pokok-pokoknya. Apa kata beliau? Kenapa selalu digandingkan antara larangan mensekutukan Allah dengan kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua? Karena dalam ajaran agama kita, jadi martabat tertinggi tentu Allah. Allah adalah Rabbul Alamin. Tapi setelah di bawah Allah itu, Allah ingin menyatakan martabat di bawahnya itu adalah kedua orang tua. Makanya ketika kita diminta berbuat baik orang tua itu menggunakan kata dari asal kata yang sama dengan Rabbun, dengan bahasa Rabbayani. Orang tua juga adalah murabbi kita. Di Rabbul Alamin kita sudah bahas di Quran surah Al-Fatihah di awal-awal. Jadi kata Rabbul Alamin, Allah Rabbul Alamin, Allah zat yang memelihara, mendidik, mengayomi kita dengan sifat Rahman Rahimnya, dengan ketegasan, dengan sifat Maliki Yaumiddinnya. Itu juga yang dilakukan oleh kedua orang tua kita. Sehingga ketika kita berdoa, maka kita berdoa apa? Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani. Karena keduanya yang telah mendidik, mengayomi, melindungi saya saghiran saat saya masih kecil. Jadi posisi orang tua itu sebagai murabbi kedua kita. Murabbi utama tentu Allah Subhanahu wa taala, murabbi berikutnya adalah yang zahir yang kita alami sejak kecil adalah kedua orang tua kita. Makanya seringkali dalam Al-Quran itu ketika ada larangan mensekutukan Allah digandengkan dengan kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua. Martabat keduanya adalah orang tua kita. Baik, kita mulai dari kata yang pertama. Jadi yang pertama adalah alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian mensekutukan Allah dengan sesuatu pun. Jadi dosa terbesar itu adalah dosa syirik. Ya. Syirik itu artinya dosa yang menyatakan ada yang sama dengan Allah. Syirik yang jali, yang tampak, yang nyata itu ketika kita menyembah Tuhan selain Allah. Kita nyembah Allah, kita juga menyembah selain Allah. Itu syirik jalinya yang tampak. Jadi menyembah patung, menyembah berhala, itu jelas itu mensekutukan Allah. Tapi yang paling banyak kita tidak sadari adalah ketika kita menyamakan makhluknya seakan-akan sama dengan Allah. Apa bentuknya?
ketika kita menyatakan bahwa makhluknya juga punya sifat-sifat mutlak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin kutip satu saja. Yang ini seringkali kita nggak sadari. Di antara 20 sifat yang wajib bagi Allah ada sifat iradah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sifat iradah. Kebalikannya adalah sifat karoha. Allah terpaksa menciptakan, terpaksa mau tidak mau dia menciptakan, bukan kehendaknya. Mustahil Allah punya sifat karoha. Semua yang terjadi itu adalah atas kehendak Allah. Allah tidak pernah terpaksa untuk melakukan. Nah, apa contohnya yang paling banyak kita alami? Dan ini sebenarnya secara syar'i, secara tauhid tidak keliru. Kira-kira kalau panjenengan makan, akibatnya apa? Kenyang. Apakah makan itu menjadi sebab kita kenyang? Nah, kenapa kamu sudah kenyang? Furungakan belum. Kalau keyakinan kita bahwa kenyangnya kita karena makan, sebab akibat namanya itu berarti Allah menciptakan makan, kenyang itu karena terpaksa. Jadi mula makan, mau tidak mau Allah membuat kita kenyang. Kalau itu tidak boleh. Tidak semua orang yang makan kenyang, ya kan ya. Tidak semua orang tidak makan lapar. Makanya kita diajarkan kalau mau makan baca doa Bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu perhatikan itu. Artinya yang kita makan itu juga dari Allah. Fima razaqtana, dengan apa? Dalam apa yang engkau Allah rizkikan pada kami. Setelah makan kita berdoa Alhamdulillahilladzi at'amana wasaqana. Segala puji bagi Allah yang telah membuat kami ini kenyang. Kan begitu. Yang mengenyangkan siapa ini? Allah. Wasaqana, yang menjadikan aku bisa minum sehingga hilang dahaga. Yang bisa menghilangkan dahaga itu kita dengan doa kita itu, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku kenyang, yang telah menghilangkan dahagaku. Berarti kita punya komitmen bahwa yang membuat kenyang itu, menghilangkan dahaga itu tiada lain hanyalah Allah. Ini seringkali kita kalau kita sampai menyatakan bahwa gara-gara makan kita kenyang, itu bisa tergelincir kalau sampai menghilangkan bahwa sungguhnya secara hakikinya yang membuat kita kenyang adalah Allah Subhanahu. Jangan sampai kita memberikan sifat karoha bagi Allah. Karoha, terpaksa Allah. Jadi hukum kausalitas itu hanya kita kenal di kalangan kita. Lantas apa kira-kira kok setiap makan kenyang kita? Itu disebut dengan sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Jadi kamu tidak akan mendapati pada sunnah Allah. Allah itu biasanya, sunnatullah itu kebiasaan Allah, kalau orang makan kenyang, gitu. Tapi kadang Allah memberikan contoh-contoh konkret bahwa ada orang yang makan kenyang, ada orang yang makan banyak itu, tapi justru tidak kenyang-kenyang. Allah ingin tunjukkan bahwa sesungguhnya yang membuat kenyang itu bukan makanan itu, tapi kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus gimana di dunia rumah sakit ini? Itu yang saya inginkan itu. Itu yang saya harapkan. Jangan sampai kemudian ya gara-gara minum obat ini kemudian sembuh. Bahkan mau tak minum obat mati ben. Karena peyojol lebih guna nih. Aku salah nih bener nggak di pengajian, kajian gitu. Butuh pada ngonding nih. Dan dokter pun tidak akan ada jamin, siapa dokter yang menjamin bahwa kalau pakai obat ini pasti sembuh. Nggak ada yang menjamin.
Dokter pun tidak bisa menjamin. Cuma Allah menyatakan likulli da'in dawa. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Kita diperintahkan, disunahkan untuk berobat. Jadi kalau ingin sembuh, ayo berobat. Tapi jangan kemudian menghilangkan bahwa yang menyembuhkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus begitu. Ini hal kecil. Ini soal tauhid. Makanya mungkin kalau menyembah patung kita nggak mungkin lah. Menyembah berhala nggak mungkin lah. Tapi yang paling banyak kita mensekutukan Allah dalam hal-hal yang memberikan sifat seakan-akan ada makhluknya yang punya sifat sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham Bapak Ibu? Paham. Ya. Jadi harus kembali belajar ilmu tauhid itu. Harus kembali belajar. Kita kenali Allah itu. Jangan sampai kemudian justru kita malah tidak kenal Tuhan kita. Karena dialah pencipta kita. Kemudian kalau ini saya rasa sudah bolak-balik kita bahas nih. Ketika bahas surah Al-Ikhlas kita juga bahas itu kan ya. Jadi mohon nanti sambil di-share kembali, dicek kembali kajian kita di YouTube-nya bisa ya sambil bekerja sambil diputar gitu. Jadi biar ingat kembali. Saya ingin lanjut pada yang kedua. Karena ini banyak, kemungkinan tidak selesai satu pertemuan. Wabil walidaini ihsana. Ini menariknya. Ayo panjenengan perhatikan. Kalau yang pertama itu memang apa yang diharamkan oleh Allah, ya. Jadi atlu ma harrama rabbukum. Saya akan bacakan apa yang telah Allah haramkan untuk kalian. Ya. Alaikum. Jadi janganlah kita mensekutukan Allah, jelas. Cuma di sini malah bentuknya justru perintah. Wabil walidaini ihsana. Kenapa demikian? Menariknya ini, khusus untuk berbuat ihsan kepada orang tua, Allah tidak menunjukkan yang dilarang. Allah tidak menyatakan janganlah kalian menyakiti kedua orang tua. Tapi justru menekankan kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak uququl walidain, tidak menyakiti orang tua, tapi tidak berbakti. Banyak yang berupaya nggak menyakiti, tapi tidak berbakti. Apa sih makna ihsan orang tua itu? Yang pertama tentu, janganlah kita melakukan hal-hal yang dapat menyakiti. Ini namanya uququl walidain. Kalau sekedar janganlah kalian menyakiti orang tua, maka mungkin banyak di antara kita. Apa di antara contohnya? Kalau kepada orang tua bicaralah dengan bahasa yang lembut. Jangan sampai kita berkata kan gitu kan. Kemudian rendahkan baumu. Artinya kudu adab asor. Kalau ada orang tua di bawah, janganlah kita duduk di atas. Orang tua kita lewat, janganlah lewat di depannya, lewat belakangnya. Kecuali terpaksa, kan begitu. Ini namanya hal-hal yang berkaitan dengan menghindari uququl walidain, menyakiti orang tua. Tapi tidak semua orang kemudian mau melakukan yang kedua. Apa itu? Memenuhi kebutuhan orang tua. Kalau dua ini dilakukan, maka kita disebut dengan sudah berlaku ihsan kepada orang tua. Tidak menyakiti, dan kedua memenuhi kebutuhan orang tua. Ya apapun saja. Kewajiban anak untuk memenuhi kebutuhan itu berbakti namanya. Makanya di ayat ini yang ditekankan justru berbakti. Bukan janganlah kalian menyakiti orang tua kan, tidak begitu. Karena ini belum sepenuhnya berlaku ihsan. Mungkin sopan di orang tua baguslah, tapi kebutuhan orang tuanya tidak dipenuhi. Ya mulai dari nafkahnya, kalau sakit ya bagaimana,
agar bisa sembuh, biayanya, itu kewajiban anak pada orang tua. Jadi inilah di antara rahasia kenapa seringkali Allah ini menyatakan nih, larangan mensekutukan Allah itu dikaitkan dengan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Kalau panjenengan ingin kaya, cobalah orang tua buat kaget dengan sedekah kita. Sekali-kali langsung kasih misalkan 5 juta kota kerja. Orang tua nggak mengharapkan, tapi ketika orang tua terharu dengan pemberian kita, tidak lama Allah akan menggantinya itu. Cuma harus sabar, nggak bisa langsung hari ini langsung dikasih, besoknya kemudian datang melebih tidak. Insya Allah itu karena itulah Allah menghargai betul posisi orang tua. Jadi penuhi kebutuhannya. Kadang orang tua kita itu ingin kita menyapanya, sehingga kadang kalau telepon, cong bilu si mau lihat benjong, gitu kan ya. Ben bilu si mau lihat jong. Ini pertanyaan sederhana, tapi bagi seorang anak ini gitu, terasa sekali itu. Orang tua kita nggak pernah minta, cong kok kirim sini cong. Jarang, kecuali yang sudah amat sangat terpaksa. Hanya bilang, cong, benbi ini semulia cong. Aduh, sakit nih kali. Sakit. Kita merasa orang tua rindu dengan kita, rindu dengan kita. Sakit ya. Paham ini apa ini? Semoga ini. Kali itu 10 perintah Allah pada kita. Jadi 1, janganlah kita menserikatkan Allah. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Bukan sekedar tidak menyakiti. Kenapa di antara kriteria ihsan kadinto? 1, menghindari perbuatan dan kata yang menyakiti orang tua. Yang kedua, memenuhi kebutuhan orang tua. Ngerengkan itu. Ketika sekolah bertahap, kan anu kula se eka kana TV kok tak cokok kan itu sekolah. Cuma kalau ingat orang tua kita, dia orang tua kita. Beliau tidak akan makan sebelum anaknya makan. Kan begitu. Mungkin anta ada Wih anak anti ke tak minum. Mun palu melu rekarin, mun bede. Kan iki tak ada punten. Mun bede furi ka. Nah, kenapa ketika kita diwajibkan oleh Allah berbuat ihsan kepada orang tua, justru yang kita katakan orang tua harap maklum. Ja'aba tak mampu. Padahal dulu orang tua kita enggak begitu. Orang tua enggak pernah mendahulukan kepentingan dirinya sebelum anaknya itu terpenuhi. Aniki, insya Allah semua kita mengalami itu. Orang tua gitu. Semoga Allah merahmati kedua orang tua kita semuanya. Amin. Yang ketiga, ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. Ini yang ketiga, perintah yang ketiga. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. Janganlah kalian membunuh anak-anakmu min imlak, karena miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami, perhatikan ini. Kata kami narzuqukum. Kami yang akan memberi rizki pada kalian. Kalian siapa? Kedua orang tua. Larang membunuh anak. Kami akan menjamin rizki kalian orang tua. Wa iyyahum, dan kepada mereka anak-anak itu. Karena ini menarik, nanti saya sampaikan.
Ada ayat yang senada, mirip, cuma ada sedikit perbedaan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain nih. Quran surah syariah kita tulis dengan berdebut yang teman Nabi ayat hafal tunggu. Alhamdulillah minasyaitonir rajim wa la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Berkhasyana. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena khawatir miskin. Yang menarik nahnu narzuquhum wa iyyakum. Mana bisa kelak adinta nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jadi janganlah kalian membunuh anakmu karena khawatir miskin. Andaikan dia enggak punya anak, dia masih cukup. Kalau punya anak, khawatir jatuh miskin. Allah menjamin dengan kata-kata nahnu narzuquhum, yang didahulukan mereka. Kami akan menjamin mereka anak-anakmu itu ya, rezekinya wa iyyakum, dan juga kalian. Kenapa ini didahulukan dan diakhirkan? Karena untuk yang masih khawatir miskin, seandainya tidak punya anak, dia merasa cukup untuk makannya. Makanya Allah dahulukan, kami yang akan jamin anak-anakmu itu dan juga kalian orang tua. Beda kalau ayat yang kita kaji ini, wala taqtulu auladakum min imlaq. Janganlah membunuh anakmu karena miskin. Artinya sudah miskin, enggak punya anak sudah miskin. Kalau lagi punya anak berarti tambah miskin. Kan gitu kan? Jangan bunuh anakmu karena miskin. Allah jamin dengan nahnu narzuqukum. Kami akan menjamin kalian orang tua, karena kemiskinan sudah nyata. Allah dahulukan orang tuanya yang dijamin rezekinya, wa iyyahum, dan juga mereka. Cuma saya sering menyatakan, kalau menggunakan kata nahnu, kami berarti Allah hendak melibatkan kita. Ketika Allah menyatakan kami akan jamin rezeki kalian, artinya kita pun harus berusaha. Bukan kemudian nyaman deh, tidak, karena kami itu sering saya sampaikan. Nah, pertanyaannya kenapa yang ketiga ini justru akan membunuh anak-anak? Pertama, karena ada tradisi pada masa jahiliyah sebelum Al-Quran turun, itu kebiasaan membunuh anak-anak, terutama anak perempuan. Jadi tradisi itu ingin dihilangkan. Jadi jangan bunuh anakmu karena alasan apapun. Jadi alasan apapun jangan menjadi alasan kita pembenar membunuh anak. Tapi juga mungkin di belakang hari akan ada pembunuhan anak-anak karena miskin atau khawatir miskin. Apa bentuknya? Panjenengan yang tahu. Nah, ayo KB keluarga berencana, gencar-gencar. Jadi begini. Kalau KB-nya begini, tolong diingat-ingat ini. Saya harus nyampaikan. Niatnya ikut KB itu jangan tahdidun nasli. Jangan membatasi keturunan. Tapi niatnya tamdimun nasli, mengatur keturunan. Niatnya itu. Oleh karena itu, tidak apa-apa saya sampaikan, mumpung di dunia rumah sakit. Kalau karena itu yang namanya sama sekali nanti nggak bisa hamil lagi, apa namanya tuh, sterilisasi, ya, itu tidak boleh pada prinsipnya.
kecuali kalau ada kepentingan yang lebih besar, misalkan kesehatan orang tua. Gak boleh sterilisasi. Kita sudah nyampaikan pertemuan sebelumnya, Nabi itu senang fa inni mubahin bikumul umam. Kan ketika urgensi pernikahan, Nabi senang kalau umatnya ini banyak. Nah, yang paling fatal itu hati-hati, mohon maaf saya sampaikan, soal aborsi, pengguguran. Apa alasannya? Jadi aborsi yang dibenarkan itu kalau ada kepentingan lebih besar, contoh misalkan keselamatan ibunya misalkan. Kalau nggak diaborsi, ibunya yang meninggal, maka boleh aborsi. Karena orang tua seorang perempuan itu dia kemungkinan punya tanggung jawab lebih besar dibandingkan dengan si anak yang harus diaborsi. Dia mungkin punya anak-anak yang lain, dia harus berbakti, punya kewajiban yang lain. Harus ada kepentingan lebih besar. Apa gejala-gejala yang banyak terjadi? Ya karena banyaknya kehamilan yang terjadi di luar pernikahan, kecelakaan. Sehingga ini urutan ini penting untuk kita telaah. Kenapa setelah janganlah mensekutukan Allah, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, maka perintah ketiga itu janganlah bunuh anak-anakmu karena miskin. Kenapa sampai demikian? Jangan-jangan fenomenanya ke depan akan semakin banyak orang-orang yang melakukan aborsi. Wal'iyadu billah. Tak pernah apa ini? Gada bapak kan gak ada dinta. Ini tak pernah apa ini? Harus biar hati-hati juga rumah sakit. Kecuali alasan yang lebih besar, maslahat lebih besar. Jadi banyak kemungkinan yang terjadi sampai dijadikan sebagai perintah yang ketiga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus nama berikutnya itu. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara wa ma batan. Ma dhahara minha wa ma batan. Janganlah kalian mendekati keburukan-keburukan. Ma dhahara minha, yang tampak dari keburukan itu, wa ma batan, yang tersembunyi. Kejelekan jangan dekati, dekat tidak boleh. Apa di antara yang Allah langsung sebut dengan fahisyah adalah zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Jamaknya fawahish. Langsung sebutkan zina. Dekat aja tidak boleh, apalagi sampai berzina. Mudah-mudi ini kan capuk kepes angin bela lah bereaksi. Tak nyeting capuk kepes angin bela bereaksi karena parfumnya ini kan 2 meter 3 meter langsung sudah kecium. Ulah sepo ini kan perjuangan hidup. Mungkin dengar ini kan apa? Apa mendengar? Pandangan hidup. Kadito. Jadi yang disebut Allah adalah soal fahisyah kadito, soal perzinahan. Di antaranya ini wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Menempati perintah Allah yang haram terlakukan yang keempat. Kenapa? Mulai tampak sekarang fenomenanya. Dimin zaman saya sepo-sepo gak dito. Nangali betes way atua. Betes kesengkap. Mentukar saya. Bodoh betes ya santri bini kesengkap betes nih kan. Latuat ngawan. Makin tak patihan pun betes nih.
Tuh. Buat ya. Jadi sudah luar biasa kan. Peristiwa-peristiwanya mulai tampak. Jadi yang namanya perzinahan Kak Dinto, anak SD sudah banyak yang lakukan. Ini sudah ditangani. Cuma tidak diekspos. Sebini ke seorang ikan pae. Anak SD ini. SD Pak, Bu, SD. Kalau sudah remaja-remaja mungkin ini SD masih. Kenapa? Karena tontonan kita ini luar biasa. Akses terhadap pornografi dan pornografi itu demikian masifnya. Begitu mudahnya kita bisa mengaksesnya. Tidak hanya orang tua tapi justru pada anak-anak. Allah katakan wala taqrabu, jangan dekati. Di antara bentuk mendekat adalah menonton video-video porno. Kenapa Nabi kebaik obat katanya. Kebaik jamu. Lah sepo tak gelem kebaik jamu. Meningkatkan itu. Waduh saya tanya di sana, repot sih jawabannya ini. Repot jawab. Montak niku kadang tak bisa gum ini. Tak bisa gum. Repot jawabannya. Punten repot saja repot. Tecuna saya keng caranya keliru. Kan yang kita sudah saya nih kan. Aku memenuhi kewajiban nafkah batin. Gitu kan. Tujuannya kan saya nih kan. Untuk kenapa? Yang kewajiban yang laki untuk memenuhi nafkah batin istri. Cuma caranya saya tak saya. Kenapa cara jawab? Terjawab nih kan. Ada soal nih kan. Jawabannya. Ada soal nih kan. Lihat ilatnya. Lihat ilat. Cuma menabi ampun kecanduan film porno, video porno, kadita lakat semakin lama jentak odi montak langkong kan. Mon perlu skip saja di YouTube-nya. Kadinta pas nomor 5 kita akhiri dengan satu ayat kadito wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haqq, janganlah kalian membunuh jiwa allati harramallah, yang telah Allah haramkan, illa bil haqq, kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Jadi tindakan menghilangkan nyawa orang lain itu menjadi perintah yang kelima dalam al-wasaya al-ashr. Sampai dalam peperangan kan ada aturannya. Menabi musuh sudah menyerah, dia sudah meletakkan senjata, sudah menyerah, tidak boleh dibunuh. Enggak boleh. Ini di Ten Command of God di kalangan Yahudi dikenal juga tidak boleh membunuh. Andaikan mereka istiqamah dengan ajaran Tauratnya, maka tidak mungkin ada genosida, pembunuhan massal di Palestina. Karena itu termasuk 10 perintah Tuhan yang langsung diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam di Gunung Tur Sinai. Nah, kita pun disebutkan wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Jadi janganlah mudah untuk kemudian menghilangkan nyawa orang lain. Dan boleh kan sempat insyaallah menabi kajian sebelumnya pernah disampaikan ada kasus seorang laki-laki itu memukul istrinya, kebetulan dismenepi sampai kemudian meninggal dunia. Apapun alasannya, memukul istri itu tidak boleh, apalagi sampai menghilangkan nyawa. Jadi meskipun ada hak wadribuhun, mengingatkan kembali dikatakan ampun disampaikan, pukullah dia kalau memang belum berubah, tapi ghaira darban ghaira mubarrih, darban ghaira mubarrih, tapi pukulan yang tidak menyakiti.
pukulan yang tidak melukai, sampai malah dipukul, dicekik, kemudian gara-gara itu meninggal dunia. Gak boleh kita. Jadi wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Jadi ini agama kita. Agama kita. Mulai awal Kak Dita coba olati. Itu belum ada perintah untuk sholat, perintah untuk puasa, perintah untuk itu kan nggak ada, kan ini nggak ada. Jadi di masa-masa di fase-fase awal itulah nilai universalitas ajaran Islam, bahwa Islam itu adalah ajaran yang penuh dengan kemaslahatan, di antaranya adalah dalam 10 wasiat Allah dalam ayat ini 151 sampai 153. 153. Ini penting. Nanti tolong sambil dihafalkan. Jangan sampai kita melupakan ini. Inilah tipikal keistimewaan ajaran kita. Gak ada yang menolak ini. Jadi 10 ajaran ini tidak ada yang menolak. Ini menjadi ciri khas yang sangat membanggakan dari ajaran agama kita untuk kemaslahatan dunia. Nah, setidaknya kita kenali dulu dan jangan sampai melakukannya. Kenapa? Karena Madura masih terkenal, masih ada 1-2 yang sering melakukan tindakan kekerasan sampai menghilangkan nyawa, padahal alasannya sungguh amat sangat sepele. Kan ini? Sungguh amat sangat sepele. Jadi jangan sampai, mudah-mudahan masyarakat kita tidak lagi menggunakan cara itu untuk menyelesaikan masalah. Ini kita doakan. Jadi kekerasan bukan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah. Kalau memang ada masalah, sampaikan, laporkan kepada pihak yang berwenang. Dzalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Perhatikan kalimat terakhir ini, itulah yang Allah Tuhan mewasiatkan kepadamu la'allakum ta'qilun, agar kalian menjadi orang yang cerdas. Kalau orang yang cerdas pasti akan menaati 5 yang disebutkan tadi. 1, tidak mensekutukan Allah. Yang kedua, berbakti pada orang tua. Yang ketiga, tidak membunuh anak-anak. Ya. Yang keempat, menjauhi, tidak mendekati kejelekan, ya. Yang kelima, tidak membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua. Amin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wal 'afwu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.